Setelah ditunggu-tunggu sekian lama, akhirnya muncul juga tuh. Kalau dilihat-lihat sih, jaraknya nggak terlalu jauh dari rumahmu. Jadi kamu langsung tancap gas dan melaju ke jalanan. Pelangi itu bersinar cerah di angkasa dan kamu udah pengen banget nyari ujungnya. Pokoknya kamu harus memanfaatkan kesempatan emas ini dengan sebaik-baiknya. Selagi kamu memacu mobil, pelangi itu berubah menjadi dua. Jalanan berkelok tajam dan ujung pelangi itu sepertinya sudah dekat. Jarakmu makin dekat, tapi pelanginya malah hilang tanpa jejak. Kamu menghentikan mobilmu dan mulai nyari-nyari lagi. Tapi semuanya nihil. Udah, kamu nggak sendirian kok. Ujung pelangi memang nggak bisa didekati karena fisiknya nggak berwujud. Pelangi hanyalah ilusi optik yang terbentuk oleh tetesan hujan yang fungsinya mirip prisma kecil. Tetesan hujan memantulkan sinar matahari ke dalamnya, lalu cahayanya terpantul lagi ke arahmu saat kamu menatapnya. Berbagai panjang gelombang cahaya dibiaskan pada sudutnya masing-masing, sehingga cahaya putih yang dipancarkan matahari kelihatan seperti sekumpulan cahaya yang memiliki urutan warna spesifik. Agar ilusi optik ini bisa terlihat, kondisi cuacanya harus sesuai. Selain itu, kamu harus berada pada jarak yang pas dari pelangi, tepat pada sudut 42 derajat terhadap arah datangnya sinar matahari. Sedangkan posisi berdirimu membelakangi matahari dan menghadap tetesan hujan. Saat kamu mendekati arah pelangi, jarakmu dengan pelangi akan tetap sama, sehingga pelangi itu semakin menjauhimu. Sudut pandangmu juga ikut berubah, sehingga ukurannya mengecil, dan saat kamu sampai di tempat yang diguyur hujan, pelangi di hadapanmu akan hilang. Pelangi memerlukan banyak tetesan hujan untuk dapat memantulkan cahaya, jadi kamu cuma bisa melihatnya dari kejauhan. Tiap orang nggak akan bisa mengamati pelangi yang sama karena garis pandang kita berbeda-beda, kecuali kalau kita cuma ngelihat fotonya. Kalau kamu meminta temanmu berdiri di bawah pelangi, semakin kamu mendekat, pelanginya malah akan menjauh. Dan dari sudut pandang temanmu, pelangi itu akan kelihatan berlainan pada jarak yang sama dan sudut 42 derajat. Jadi dalam kondisi yang sesuai, pelangi bisa terlihat sampai tak terhingga. Dan kemungkinan kamu berdiri di ujung pelangi yang nggak bisa kamu lihat. Tapi orang lain bisa memotretnya dari kejauhan. Pelangi nggak bisa dilintasi secara fisik, tapi bisa muncul di sebelah pesawat atau di bawahnya dalam kondisi dan sudut yang pas. Foto yang diambil dari jendela pesawat nunjukin kalau pelanginya berasal dari atas dan dihasilkan dari ilusi optik lain atau refraksi ganda. Plastik pada jendela pesawat mampu memecah cahaya yang masuk menjadi dua sinar yang berlainan. Karena berasal dari warna yang berbeda, hamburannya juga berlainan. Saat cahaya masuk dari jendela, dua sinar cahaya saling bertemu dan menghasilkan efek lengkungan warna. Kalau kameramu diberi filter polarisasi, efeknya akan kelihatan lebih jelas. Tetesan air di bawah pesawat juga punya efek polarisasi, jadi kamu melihatnya seperti pelangi, padahal bukan. Kamu juga nggak akan bisa mendekati ujung pelangi karena bentuk pelangi bukan busur. Meskipun matamu melihatnya sebagai busur, bentuk pelangi sebetulnya lingkaran penuh. Kamu nggak akan bisa ngelihat bentuk utuhnya karena saat berhadapan dengan pelangi, kamu cuma bisa mengamati pantulan cahaya dari tetesan hujan di atas cakrawala. Sedangkan bagian bawahnya nggak terdeteksi. Nah, untuk melihat lingkaran penuhnya, kamu bisa naik pesawat atau mendaki gunung yang sangat tinggi agar sudut pandangmu lebih luas. Gak cuma muncul di siang hari, pelangi juga bisa terlihat di malam hari. Kita bisa menyebutnya sebagai moonbow atau pelangi bulan. Pelangi ini dihasilkan dari pantulan cahaya bulan saat terkena tetesan air di udara. Warnanya sama, tapi kelihatan lebih pudar. Karena gak bisa memancarkan cahaya sendiri, bulan cuma memantulkan sinar matahari yang lebih redup. Jadi bisa dibilang, moonbow juga terbentuk dari sinar matahari dan tetesan air. Fenomena ini bisa terlihat saat bulan purnama atau hampir purnama, terutama di wilayah tropis seperti Karibia dan Hawaii. Hujan di sana sering turun pada larut malam. Fogbow terbentuk saat cahaya dibiaskan kemudian dipantulkan oleh kabut. Warnanya jauh lebih pudar dari pelangi biasa karena tetesan air di dalam kabut lebih kecil daripada tetesan hujan. Bahkan sebagian fogbow lebih banyak putihnya dan saat kamu melihatnya di awan, namanya menjadi cloudbow. Kalau kamu mau menghilangkan pelangi dari pandanganmu, pakai kacamata polarisasi aja. Pegang di hadapanmu, kemudian miringkan.
Tuh kan, langsung hilang. Pelangi juga terpolarisasi. Dengan kata lain, gelombang cahaya pelangi bergerak secara vertikal mengikuti kacamata. Kacamata hitam dirancang begini agar kamu nggak silau oleh pantulan cahaya dari kolam atau permukaan datar lainnya. Dan saat kamu memiringkannya, cahaya ini akan terpolarisasi secara horizontal. Akibatnya kamu nggak akan bisa melihat objek yang terpolarisasi secara vertikal. Lalu, pelangi itu tiba-tiba menghilang dari pandanganmu. Kamu pasti sudah tahu warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu pada pelangi sejak duduk di bangku sekolah kan? Tapi ternyata warna pelangi nggak cuma 7, itu cuma warna pada spektrum cahaya tampak. Panjang gelombang warna merah paling panjang dan yang ungu paling pendek. Pelangi juga punya warna pink, coklat, koral, dan masih banyak lagi. Bahkan jumlahnya sampai 1 juta. Hanya saja mata kita nggak bisa mendeteksinya. Pelangi merah monokrom biasanya terlihat saat matahari terbit atau terbenam, tepatnya pada saat matahari berada di cakrawala. Pada saat ini, panjang gelombang biru dan ungu yang lebih pendek lebih terhambur. Jadi kita cuma bisa melihat warna merah. Saat cahaya terpantul 2 kali oleh tetesan air, kita bisa melihat pelangi ganda yang cantik. Pelangi ini muncul di atas pelangi pertama yang lebih terang dan urutan warnanya terbalik. Warna ungu berada paling atas dan yang paling bawah warna merah. Saat cahaya dipantulkan 3 kali, kamu bisa melihat pelangi tersier. Tapi kamu harus menghadap ke matahari untuk melihatnya karena matahari sebagai pusat. Ini akan menghalangi penglihatanmu karena kamu perlu menatap langsung ke matahari. Apalagi warnanya nggak begitu jelas, 4 pelangi bahkan lebih sulit dilihat, tapi juga terjadi secara alami. Supernumerary rainbow atau pelangi tambahan sangat jarang dijumpai di alam karena cuma terjadi saat jalur cahaya dan ukuran tetes hujannya nggak sama. Warna tercerahnya biasanya merah dan hijau. Para ilmuwan telah mengamati pelangi ke-200 di dalam laboratorium dan kamu bisa menyaksikan pelangi lingkaran penuh di sekitarmu. Kalau kamu berada di ketinggian gunung saat matahari di belakangmu cukup rendah, area di bawahmu akan menghasilkan kabut. Inilah yang dinamakan dengan fenomena broken specter. Jadi, bayanganmu sendiri berada di dalam kabut, tapi ukurannya jauh lebih besar dari aslinya. Bayangan ini dikelilingi oleh lingkaran cahaya. Efek mempesona ini bisa muncul saat kamu melihat awan di bawahmu dari jendela pesawat. Sebagian pelangi juga bisa melengkung ke atas. Efek optik ini disebut busur circumzenital atau pelangi terbalik. Pelangi ini terbentuk saat sinar matahari dibiaskan melalui kristal es horizontal pada sudut dan jenis awan tertentu. Busur circumzenital cukup sering muncul, tapi kita jarang melihatnya karena biasanya berada di atas gumpalan awan. Kalau beruntung, kamu bisa melihat 2, 3, atau banyak pelangi sekaligus. Jenis pelangi ini berbeda dari pelangi ganda atau pelangi tersier karena muncul sebagai busur terpisah yang mengelilingi satu pelangi yang lebih terang. Pelangi juga bisa berpapasan dengan tornado yang nggak selalu dibarengi dengan langit cerah dan cuaca tenang. Berkas cahaya berwarna pelangi di sekitar matahari disebut sandok. Bentuknya mirip pelangi, tapi jauh lebih umum. Sandok juga terbentuk oleh air yang memfilter sinar matahari saat terkena awan kristal es. Kemudian, kristal es ini menjadi prisma. Kebanyakan sandok berwarna putih, tapi juga bisa warna-warni dari merah di dekat matahari sampai biru di sisi luarnya.